Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Spanyol, mulai dari proses masuknya Islam, perkembangan pemerintahan, kemajuan ilmu pengetahuan, sampai faktor kemundurannya. Yang pertama yaitu masuknya Islam. Islam memasuki Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah sekitar tahun 705 hingga 715 Masehi sebelum Spanyol ditaklukkan. Umat Islam telah menguasai Afrika Utara. Pada saat itu, kerajaan Gotik di Spanyol sedang melemah sehingga memudahkan mereka untuk melakukan proses penaklukan. Ada tiga tokoh penting dalam pembukaan wilayah ini, yaitu Taurif bin Malik, Tariq bin Ziyad yang terkenal dengan peristiwa pembakaran kapal, dan Musa bin Nusair. Ekspansi ini menjadi fondasi awal berdirinya peradaban Islam di wilayah Andalusia. Selanjutnya, perkembangan Islam. Islam bertahan di Spanyol selama kurang lebih 800 tahun dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abdul Rahman III. Pada periode ini, peradaban Islam berkembang sangat pesat dalam bidang sains, fikih, filsafat, seni, dan sastra. Kemajuan ini kemudian mempengaruhi dunia barat dan menjadi salah satu pemicu lainnya lahirnya masa Renaissance. Kerajaan Granada di bawah dinasti Bani Ahmar menjadi kekuasaan Islam terakhir di Spanyol sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1492. Periode pertama. Periode pertama berlangsung dari tahun 710 sampai 755 Masehi, ketika Spanyol masih berada di bawah dinasti Umayyah di Damaskus. Pada masa ini, pemimpinnya masih berupa gubernur atau amir. Akan tetapi, terjadi pergantian yang sangat sering, yaitu 20 kali dalam 45 tahun, dan kedatangan Abdul Rahman Ad-Dakhil pada tahun 755 ini menandai berakhirnya periode pertama sekaligus menjadi titik awal berdirinya dinasti Umayyah baru di Spanyol. Lalu, periode kedua. Periode kedua ditandai oleh berdirinya dinasti Umayyah di Spanyol secara mandiri, dipimpin oleh keturunan Bani Umayyah. Tokoh-tokoh penting pada fase ini antara lain Abdurrahman I, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman II, dan pemimpin-pemimpin lainnya hingga Abdullah. Pada masa ini, struktur pemerintahan mulai stabil dan fondasi peradaban Andalusia mulai dibangun. Pada periode ketiga, pemimpin di Spanyol mulai menggunakan gelar khalifah. Hal ini terjadi karena Khalifah Abbasiyah di Baghdad Al-Muqtadir wafat sehingga legitimasi kekhalifahan melemah. Empat khalifah penting pada era ini adalah Abdurrahman al-Nasir, Hakam II yang dikenal sangat ilmiah, Hisham II, dan Muhammad II atau Al-Mansur. Masa ini merupakan puncak kemajuan intelektual dan budaya Andalusia. Yang selanjutnya yaitu periode keempat. Periode keempat berlangsung dari 1009 hingga 1492 Masehi. Pada fase ini muncul banyak negara kecil atau muluk al-Tawaif seperti Sevilla dan Toledo akibat melemahnya pusat pemerintahan di Cordova. Pada masa ini, para khalifah berganti dengan cepat dan tidak mampu menjaga persatuan. Keadaan ini menjadi salah satu faktor kemunduran Andalusia hingga akhirnya jatuh. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan Andalusia didukung dengan kemampuan pemimpin-pemimpin seperti Abdurrahman al-Dakhil dan al-Nasir untuk mempersatukan umat Islam. Para penguasa seperti Muhammad bin Abdul Rahman dan Hakam II juga mempelopori kegiatan ilmiah. Pemerintah memberi toleransi kepada pemeluk agama Kristen dan Yahudi sehingga kegiatan intelektual berkembang dengan pesat. Para ilmuwan bebas berpergian ke Baghdad, Damaskus, dan pusat ilmu lainnya untuk belajar. Selanjutnya adalah filsafat.
Cordova pada masa Al-Hakam II menjadi pusat penerjemah filsafat dan ilmu dari dunia timur. Tokoh-tokoh besar filsafat muncul dari Spanyol seperti Ibn Bajah, Ibn Tufail, dan yang paling terkenal yaitu Ibn Rushd, seorang komentator besar Aristoteles yang pengaruhnya sampai ke Eropa. Yang kedua ada sains. Dalam bidang sains, terdapat banyak tokoh penting seperti Ahmad bin Ibas yang dikenal dalam dunia kedokteran dan obat-obatan, Abbas bin Fimas terkenal menjadi ahli kimia dan astronomi, bahkan seorang menjadi orang pertama yang membuat kaca dari batu. Ada juga ahli medis wanita seperti Umi Al-Hasan, serta astronom seperti Ibrahim bin Yahya al-Nahas. Ketiga ada sejarah dan geografi. Dalam sejarah dan geografi, tokoh seperti Ibn Jubair dan Ibn Batutah menghasilkan karya perjalanan yang menggambarkan dunia Islam secara luas. Sementara itu, Ibn al-Khatib menulis sejarah Granada dan Ibn Khaldun sebagai ilmuwan besar menyusuri teori filsafat sejarah yang digunakan sampai sekarang. Lalu ada fikih. Dalam bidang fikih, Andalusia menganut mazhab Maliki. Perkembangan mazhab ini didorong oleh Hizad bin Ab, Ab al-Rahman yang diperkuat oleh Hisham I yang memerintahkan para pelajar untuk belajar langsung ke Madinah dan menyalin kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Selanjutnya ada musik dan kesenian. Tokoh kesenian yang terkenal adalah Zaryab, seorang musisi dan penyair yang memperkenalkan berbagai inovasi musik Istana Cordova. Uh, Selain itu banyak pujangga dan sastrawan yang hidup pada masa Abdurrahman I dan memperkaya khazanah kesenian Andalusia. Lalu selanjutnya ada arsitektur. Dalam arsitektur, perkembangan yang paling menonjol adalah pembangunan kota Cordova dengan sistem air bersih yang maju. Terdapat lebih dari 491 masjid di kota ini, termasuk Masjid Cordova yang terkenal keindahannya. Selain itu, terdapat Istana Alhambra di Granada yang menjadi bukti kemegahan arsitektur Islam. Lalu bagian kemunduran atau faktor kemunduran. Kemunduran peradaban Andalusia ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor konflik internal antar umat Islam, tekanan dari kerajaan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, letak geografis yang jauh dari pusat Islam, dan lemahnya sistem suksesi kepemimpinan. Selanjutnya ada gerakan Averroes. Ibn Rushd memberikan dampak besar bagi dunia barat. Pemikirannya melahirkan gerakan Averroism, yaitu gerakan intelektual yang menuntut kebebasan berpikir. Gerakan ini kemudian mempengaruhi reformasi abad ke-16 dan perkembangan rasionalisme pada abad ke-17. Selanjutnya ada mahasiswa Kristen. Banyak mahasiswa Kristen Eropa belajar di universitas-universitas Islam di Cordova, Sevilla dan Granada. Mereka menerjemahkan karya ilmuwan Muslim ke bahasa Latin dan setelahnya kembali ke Eropa. Mereka mendirikan universitas-universitas baru yang menjadi awal dari kebangkitan intelektual Eropa. Selanjutnya, kebangkitan Eropa.
Dari pengaruh ilmu pengetahuan dari Andalusia itu tadi, Eropa kemudian memasuki masa Renaissance pada abad ke-14. Disusun gerakan reformasi, rasionalisme, hingga masa pencerahan pada abad ke-18. Semua fase ini tidak lepas dari transfer ilmu dari peradaban Islam di Spanyol. Jadi demikian penjelasan tentang peradaban Islam di Spanyol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.